Terus Halimatus Sa'diyah itu minta lagi, karena udah 2 tahun dikasih, tapi dia masih pengen ngurus, sehingga minta izin lagi sama ibunya untuk saya bawa lagi ya, sampai dia sempurna benar-benar kuat, benar-benar sudah balita lah, sudah benar-benar mampu untuk mandiri, sehingga dibawa lagi oleh Halimatus Sa'diyah. Jadi agak lama diurus oleh Halimatus Sa'diyah. Karena yang ngurusan Kangjeng Nabi mana ngerasa senang hirupna teh ya, sehingga ya mau ngurusin terus, minta izin lagi sama ibunya. Dan satu riwayat Nabi mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, kuntu mustardi'an fi bani Sa'd bin Bakrin fa bainama ana dzata yaumin fi batni wadin ma atrabin li. Pada satu waktu ketika saya masih di golongan Bani Sa'ad, diurus oleh keluarga Bani Sa'ad, suatu hari saya ada di jurang. Terus bersama anak-anak kecil lagi ngangon embe itu. Idh ana yarhatu salah satan mahum tistun. Ada 3 orang, di sini 3 orang bukan 2. Ada 3 orang membawa wadah baskom lah begitulah. Anu jerona teh cai. Muli asaljan. Baskomnya wadahnya dari emas dipenuhi dengan air salju. Fa akhaduni, lalu 3 orang itu mengambil saya. Sambil yang lain tuh ngeliatin, tahu gitu. Karena tahu, kaget, pada takut kabur. Yang lain pada kabur. Yang ngelihat malaikat. Orang asing, kan anak kecil kan ngelihat orang asing kabur. Sehingga dia tuh nanti pada laporan ke Halimatus Sa'diyah, itu Muhammad diapain. Kaget. Itu proses pada waktu itu Nabi hendak dibersihkan dadanya, hatinya itu oleh Jibril dengan Mikail. Terus saat ja'ani Nabi ditidurkan di tanah, summa syaqo ma baina mafriqan sadri ila muta anati. Jadi dari sini nih, pertengahan dada sampai bawah pusar dibelek gitu oleh Jibril. Wana anzuli, saya sambil ngeliatin mereka, jadi nggak sakit, nggak takut, nggak nangis, nggak. Anak orang dari sunatan gitu, kabur capek bapana. Jadi nggak, Nabi ngeliat sendiri. Lam ajid lidalika masan summa akhraja akhsya'at. Dan saya tidak menemukan kesakitan ketika hal tersebut terjadi. Terus semua isi perut itu dikeluarin, dibersihin oleh malaikat itu sampai bersih. Terus ditaruh lagi di tempatnya masing-masing. Kayak operasi aja gitu. Summa qala asani, orang yang kedua ini, malaikat yang kedua ngomong sama temannya. Tanahi summa adkhil yadahu. Awas gitu. Baturna teh tah ngijita. Awas, dia gantian ngambil lagi, dimasukkan tangannya ke dalam perut Kanjeng Nabi, fa akhraja qalbi, lalu ngambil hatinya, jantungnya. Wa ana anzur, Nabi ngeliatin. Fa sadahu summa akhraja minhu. Terus itu hati dibersihkan. Akhraja minhu mudghatan saudaa, dikeluarkan dari hati itu segumpal daging yang berwarna hitam. Faroma bil dibuang. Summa qala ay asyara bi yadihi yaminatan wa yusratan kana yatamasya'an. Terus si malaikat ini yang ngambil hatinya itu isyarat dengan tangannya ke kiri dan ke kanan seperti mengambil sesuatu. Faidan bi khatamin fi yadihi min nurin. Lalu ada semacam stempel bahasa kita dari cahaya di lengan, di tangan malaikat tersebut untuk distempelkan di hati Kanjeng Nabi, jadi ayat stempelan gitu. Segel, wah ini bisa setan asup, ini penuh keyakinan. Wadzalika nurun nubuwah, dan itulah cahaya kenabian. Ditaruh cahaya kenabian, wal hikmah, dan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Terus ditaruh lagi ke tempatnya semula. Wajadtu barda dalikal khutub. Dan saya merasakan ketika si hati itu ditaruh lagi, terasa adem gitu. Kata Nabi. Ini Nabi sendiri yang ngomong. Ingat waktu kecil dia diapain oleh kedua malaikat, oleh 3 orang malaikat tersebut. Terasa adem. Yuhazin nazil laut barda dalikal khutub biqal bidahron. Lama kerasa dingin adem. Terus orang yang ketiga, malaikat katanya ngomong lagi, tanahi, awas. Pak Amaro yang dahu baina mafriqan sadri. Lalu diginiin aja nih, dari yang belah itu, diginiin dari sampai ke atas, rapet lagi gitu lah. Kayak ini ada yang di daerah Pandeglang tuh ya, yang tukang operasi begitu tuh. Tapi tetap
dia tahu lah di nama untuk langsung rapat gitu untuk jadi langsung rapat gini langsung rapat lagi ilah mentah anatifa fal ta'amad dari kasyak jadi lagi nempel lagi seperti biasa gitu atas izin Allah seperti belum pernah di black kan sekarang bekas operasi itu kan Pak ada bekasnya ya kalau ini enggak diceritakan 2 kali Nabi itu dibedah. Jadi bedah yang kedua terjadi di Gua Hira ketika menerima wahyu yang pertama itu oleh Jibril. Wa marratan ukhra indal Isra dan ketika Isra Mi'raj juga dibedah lagi. Jadi 3 kali. Baruya syaqu aidan wa ibnu asyisinin bahkan ada yang mengatakan pernah dibedah lagi umur 12 tahun. Lalu apa hikmahnya dari pembedahan dada Kanjeng Nabi yang mulia tersebut? Ketika waktu kecil istikhrajul alqah minhu tatirahu an halatis siba membersihkan hal-hal yang boleh tidak dilarang tapi itu kelakuan anak kecil. Coba anak kecil tuh kadang dia udah punya tahu pengen ngerasain punya orang. Saya sering merhatiin anak misalnya aja diberi es krim 2 anak nganyana milihnya beda kan dia merasa coklat terima strawberry kan nyana ngomong kata teh nanti iwa ngerasain ya hayang geus boga ge. Itu sifat anak kecil. Dia pengen yang orang lain punya, padahal dia juga punya. Nabi dihilangin begitunya, kan itu nggak masalah anak kecil kok. Nggak dosa gitu. Tapi dihilangkan. Nah yang seperti itu dihilangin, itu hikmahnya. Kenapa waktu kecil Nabi dibedah. Menghilangkan sifat-sifat anak kecil. Yang meskipun itu tidak dilarang, tapi itu untuk Nabi harus dibersihkan. Artinya dibersihkan. Contohnya anak kecil selalu seperti itu. Selalu pengen apa yang padahal dia punya. Bisa jadi mengenai hanunya, nah tapi tetep ya kan, nu batur. Itu anak kecil. Perhatikan belah orang dibuka anak dia mah. Orang tak kalah kondak letik. Mun hayang keukeut kudu kuari. Anak kondak letik. Atau boga kolot, tulis kolot, terus udah gede kan. Terus itu tak. Jadi dibersihkan itu. Hal-hal yang biasa berkaitan dengan anak kecil dibersihkan. Sehingga Nabi meskipun masih kecil tapi tidak kelakuannya enggak kayak anak kecil. Udah kayak dewasa gitu. Sehingga pertumbuhannya itu benar-benar terjaga. Maka ya diceritakan anau khutima bi khatamin nubuwah baina katifaihi wa kana yanam. Ceritakan satu riwayat lagi Nabi itu distempel dengan stempel kenabian di antara dua ininya, 2 walikatna lah ya. Ada yang pernah saya kasih tahu kan waktu itu segitiga bentuknya itu ada. Allah wahdahu la syarikalah Muhammad Rasulullah bacanya. Fa'innaka mansurun gitu ya. Itu yang ngelihat itu katanya. Yang ngelihat itu insya Allah matinya husnul khotimah. Ada ulama yang satu faedah maka ada di wafak ditulis tuh ya. Khotam atau stempel kenabian. Salah satu faedahnya orang yang ngelihat itu insya Allah husnul khotimah. Kan kalau ngelihat itu tuh jabarannya kan panjang. Bisa ngelihat itu tuh di pundak Nabi bisa kan. Bisa ngelihat di mana aja pokoknya yang begitu sehingga ditulis lalu sampai sekarang masih ada orang diabadikan digambar ditulis bentuknya kayak mirip segitiga itu khotamul nubuwah yang fisik ya ada di antara pundak 2 pundak Kanjeng Nabi jadi awas yang di dia tadi kita yang misalnya kalau mau lihat di rumah saya ada dipantau macam segitiga gitu. Faradatu haqqan wa hiya ghairu saykhihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dikembalikan kepada Halimatus Sa'diyah. Dan Halimatus Sa'diyah itu enggak ridho ketika dikembalikan Kanjeng Nabi oleh 2 orang yang membedah itu. Takut gitu. Apa ini? Dikembalikan maksudnya ketika ada kejadian itu Nabi dibelek, cerita dari teman-teman sesama anak kecil itu, lari kan mereka tadi menemui Halimatus Sa'diyah lalu cerita tuh Muhammad ada yang giniin misalkan gitu kan. Anak kecil. Akhirnya Halimatus Sa'diyah takut. Karena takut padahal masih pengen ngurus. Karena takut kenapa-napa nih anak orang kan. Akhirnya dikasih ke emaknya. Ke Siti Aminah. Padahal dia enggak ridho, enggak ikhlas, pengennya masih cuma karena ada kejadian itu gitu takut. Karena gimana juga anak orang kan sehingga dibalikin lagi ke ibunya. Karena takut setelah terjadi kejadian yang begitu. Padahal hatinya masih pengen ngurusin. Saking takutnya lah. Kaget orang tuh pasti kaget lah. Begitu. Karena ngurusin anak orang. Takut mati.
Itu salah satunya kejadian yang menimpa diri Kangjeng Nabi saat diasuh oleh Halimatus Sa'diyah. Itu yang diantaranya yang masyhur lah ya, kejadian istimewa yang Nabi teh dibersihkan kedua malaikat hatena sehingga bersih, tidak ditempeli oleh sifat-sifat yang tidak baik. Maka Nabi itu maksum, benar-benar terjaga. Jangankan buat maksiat, terbesit aja untuk maksiat itu nggak ada. Ilahi rawih ruha wa dhariha bi'arfi syadhiyin min sholatin wa ridwani fa